lanjutkan? Jangan lupa komen, like, subscribe, dan tekan lonceng untuk mendukung kanal ini bisa berkembang dan mengabarkan info-info inspiratif buat kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Wahyuni, berasal dari SMA Negeri 1 Kecamatan Harau. Pertama-tama, marilah kita ucapkan puji dan syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat beserta karunia-Nya kepada kita semua, sehingga kita dapat berkumpul di ruang Zoom pada siang hari ini. Selanjutnya, selawat beserta salam tak bosan-bosannya kita curahkan kepada arwah junjungan umat, yakninya Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah bersusah payah menegakkan kalimat tauhid La ilaha illallah di atas permukaan bumi ini. Yang terhormat Dewan Juri beserta Panitia Lomba Karya Tulis Esai tahun 2021, baiklah, izinkan saya mempresentasikan hasil karya saya yang berjudul Krisis Kejujuran. Krisis kejujuran. Kejujuran merupakan suatu hal yang penting atau sikap yang penting yang harus dimiliki oleh setiap orang. Karena dengan kejujuran kita bisa merubah nasib kita, merubah masa depan bangsa ini menjadi lebih maju dan berkembang ke depannya. Untuk itu, latar belakang saya menulis esai ini adalah yang pertama, saya melihat kepribadian anak muda, anak bangsa ini sudah sangat jauh dari sikap jujur. Padahal, sikap jujur itu sangat penting bagi mereka. Dengan jujur, mereka bisa merubah diri mereka menjadi lebih baik, mereka bisa berguna untuk di masa depannya, dan mereka juga bisa merubah masa depan bangsa ini menjadi lebih maju, menjadi lebih berkembang di masa yang akan datang. Yang kedua, saya melihat banyak oknum pejabat yang tidak memberikan contoh kejujuran yang baik kepada generasi muda. Apa yang mereka lakukan? Salah satu yang mereka lakukan adalah mereka melakukan korupsi, suap, dan berbagai hal-hal lainnya yang tidak merupakan hal yang tidak baik dicontoh untuk generasi muda. Yang ketiga, saya melihat sikap jujur itu sendiri sudah mulai luntur dalam diri anak muda. Lalu bagaimana dengan masa depan negara ini jika sikap jujur itu sendiri sudah mulai luntur? Nah, untuk itu tujuan saya menulis karya tulis ini adalah yang pertama, saya ingin menumbuhkan kembali karakter kejujuran tersebut. Karena kejujuranlah yang akan menentukan masa depan seseorang. Jujur merupakan kunci dari segalanya. Yang kedua, saya ingin membangkitkan kembali semangat kepahlawanan yang ada. Membangkitkan semangat kepahlawanan yang sudah mulai meredup. Contohnya saat ini, anak muda saat ini sudah mulai mengidolakan artis-artis luar negeri. Sementara yang membuat negara ini merdeka adalah pahlawan. Yang membuat mereka bisa belajar, keluar-keluar bermain saat sekarang ini adalah perjuangan para pahlawan. Lalu mereka malah mengidolakan artis-artis luar negeri atau orang luar negeri sana. Seharusnya mereka juga harus mengidolakan para pahlawan tersebut. Yang ketiga, saya ingin menanamkan kembali sikap kejujuran tersebut di dalam diri anak muda. Salah satunya adalah Bung Hatta. Bung Hatta merupakan tokoh proklamator Indonesia. Beliau dikenal dengan sikap kejujurannya, dikenal sangat jujur oleh masyarakat. Pernah suatu ketika saat ia menderita penyakit yang mengharuskan ia berobat ke Belanda, lalu setelah sembuh dan kembali lagi ke Indonesia, hal pertama yang ia lakukan bukan bermain atau berkumpul-kumpul dengan keluarganya. Malahan ia menyuruh sekretarisnya Iwangsa untuk mencatat pengeluaran selama ia berada di Belanda. Lalu setelah dicatat dan ternyata ada uang berlebih, uang tersebut kemudian dikembalikan kepada negara ini. Lalu bagaimana dengan oknum pejabat sekarang? Bukannya memperkaya negara ini, mereka malah menguras harta kekayaan negara untuk kepentingan pribadi mereka. Salah satunya contohnya adalah korupsi bansos yang dilakukan oleh mantan Menteri Sosial Juliari Batubara. Pada kasus ini, bantuan yang harusnya diterima setiap bulan oleh masyarakat dipersingkat menjadi 1 kali sebulan. Tentu saja dengan jumlah yang dipotong-potong atau dikurang-kurangi oleh pejabat tersebut. Yang kedua, ada kasus suap yang dilakukan oleh Bupati Jepara. Pada kasus ini, Bupati Jepara Ahmad Marzuki melakukan kasus suap atau memberikan sejumlah uang kepada Hakim Masito untuk menghilangkan status tersangkanya dalam sebuah kasus lain.
Padahal uang tersebut bisa digunakan untuk membangun atau membantu pembangunan di daerahnya. Tapi ia malah melakukan hal-hal negatif yang tidak diinginkan. Yang ketiga, ada kasus jual beli jabatan yang dilakukan oleh Bupati Probolinggo bersama dengan suaminya. Diduga kasus ini terjadi karena adanya kekosongan kekuasaan kepala desa, sehingga kesempatan tersebut dimanfaatkan oleh Bupati Probolinggo untuk memperkaya dirinya dengan menjual jabatan tersebut kepada orang lain. Lalu bagaimana dengan masa depan bangsa ini jika Bupati Probolinggo atau para oknum pejabat melakukan hal-hal tersebut, hal-hal yang tidak terpuji tersebut? Tentu saja masa depan negara akan menjadi suram dan tidak bermakna lagi. Yang keempat, ada kasus korupsi besar-besaran yang terjadi pada PT mencapai angka 22,3 triliun. Kasus ini terjadi karena ada kecurangan dalam pengelolaan dana investasi pada PT Asabri. Saya sebagai generasi muda atau anak muda merasa pesimis dengan masa depan bangsa ini jika para oknum pejabatnya, para pemimpinnya saja sudah melakukan kesalahan, sudah mencontohkan hal-hal yang tidak baik terhadap anak muda, terhadap anak-anak bangsa ini. Lalu bagaimana? Nah, kita sebagai anak muda atau kita tentu tidak ingin hal itu terjadi ke depannya. Untuk itu, kita perlu menanamkan sikap jujur terhadap situasi apapun. Mulailah bersikap jujur dari hal sekecil apapun. Mulailah dari sekarang. Kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Selanjutnya, carilah teman atau bergaullah dengan orang-orang yang jujur atau orang-orang yang baik. Karena pergaulan juga dapat mempengaruhi karakter seseorang. Dengan misalnya ada orang yang menjual parfum, kita berteman dengan orang yang menjual parfum. Tentu parfum tersebut akan tercium juga, harumnya akan tercium juga kepada kita. Lalu begitu juga dengan kita berteman dengan seorang perampok atau pencuri. Jika kita berteman dengan mereka, otomatis kita akan terbawa-bawa mencuri barang orang lain. Dan yang akhir, yang paling penting senantiasa berada di jalan yang benar. Untuk itu kita perlu mendekatkan diri kepada Yang Maha Kuasa agar terhindar dari hal-hal negatif yang tidak diinginkan, agar kita selalu berada di jalan yang benar. Baiklah, sekian presentasi saya akhiri dengan sebuah pantun. Burung Irian, burung cendrawasih, cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aplaus untuk Sri Wahyuni yang telah dengan lugas menyampaikan hasil karya ilmiahnya. Tapi kami di sini cukup tersinggung juga ini. Karena yang mengadakan lomba adalah Dinas Sosial. Sri Wahyuni mencontohkan dengan Menteri Sosial Juliari Batubara. Okay. Maaf Pak, bisa diulang lagi Pak? Kita, soalnya ada gangguan jaringan Pak. Ya, kita Dinas Sosial merasa tersinggung dengan contoh Juliari Batubara itu karena beliau adalah komandan Dinas Sosial waktu dulunya. Tapi nggak apa-apa, jangan cemas, ini nggak mempengaruhi nilai kok, nggak masalah. Ini hanya sekedar intermezzo saja. Oke, kita silakan pada Pak Ibu Dewan Juri menyampaikan tanggapan. Silakan. Sri atau Wahyuni panggilannya? Panggil aja Sri, Pak. Nah, Sri. Ya, Pak. Ya, materi esai yang Sri tulis relatif bagus karena memang dalam konteks kejujuran banyak pihak sudah lari dari hal-hal yang seharusnya jujur tersebut. Dan kemudian dalam esai yang ditulis contoh yang diambil atau contoh yang diambil karakternya juga bagus. Pak Hatta, Bung Hatta, salah satu contoh pahlawan yang harus kita teladani, kita ambil nilai-nilai pahlawanannya. Kemudian contoh-contoh lain yang lari dari kejujuran itu juga ternyata banyak pejabat-pejabat kita yang katakanlah korupsi tadi. Nah, ini juga aktual, menarik. Nah, cuma di
ya mungkin gagasan yang bisa dimunculkan oleh Sri anggaplah di kalangan anak muda itu apa misalnya kan. Ini belum muncul betul saya lihat dari tulisan ini. Mungkin contoh kasus mungkin di sekolah misalnya untuk anti korupsi itu ada enggak misalnya. Bagaimana melatih siswa bersikap jujur mulai dari sekarang dan ke depannya. Nah, ini belum begitu terbaca oleh saya atau semacam solusi. Ya mudah-mudahan itu bisa ditambahkan atau memang ada contoh-contoh faktual di sekolah sebagai ide-ide yang bisa menginspirasi sekolah lain. Bagaimana pentingnya masalah kejujuran ini. Ya, Maaf. dengar ya Sri ya? Iya Pak, pertanyaannya bisa diulang Pak, soalnya ada gangguan jaringan Pak. Ya, sorry. Nah, ya ini masukan tentang kejujuran. Kalau dimulai dari sekolah, mungkin Sri juga bisa mengambil contoh apa yang sudah dilakukan di sekolah misalnya kan. Misalnya adakah misalnya pelatihan-pelatihan kalau di sekolah lain di Jakarta saya pernah dulu meliput kantin kejujuran misalnya. Nah, kantin kejujuran atau koperasi kejujuran sehingga tanpa penjaga pun orang bisa bertransaksi dengan jujur. Berapa yang dibeli, berapa uang yang harus kembali dan segala macam. Ini salah satu contoh model kejujuran untuk menanamkan nilai-nilai kejujuran pada anak-anak muda khususnya anak didik di sekolah. Barangkali itu aja catatan tambahan saran Sri ya. Iya Pak. Terima kasih ya. Ya, Sri. Iya Pak. Sri itu dalam sejarah itu Dewi Sri itu ya, Dewi padi atau Dewi yang memberi kehidupan gitu. Jadi kalau sudah Dewi Sri mengatakan ada krisis kejujuran, ya memang ada suatu yang luar biasa rusak dari negeri kita. Ya Sri ya. Jadi selamat Sri sudah mewakili nama Sri sendiri sebagai orang yang harusnya berani untuk mengatakan bahwa memang terjadi krisis kejujuran itu. Nah, selamat pada Sri bahwa Sri sudah sampai pada fase ini, sudah masuk pada 10 besar, ya, dan mudah-mudahan dengan presentasi Sri tadi, Sri bisa menjadi terpilih. Kita tidak tahu, nanti kan ada banyak item penilaian, tetapi mungkin ada hal yang mungkin perlu Sri pahami dan mungkin ditambahkan sedikitnya. Kenapa? Ada beberapa hal. Pertama, apa yang disebut dengan kadang kita berbicara tentang kejujuran selalu larinya ke arah tentang korupsi, ya. Kalau kita melihat kejujuran itu kan dalam bahasanya itu dengan kebohongan. Nah, artinya lawan jujur itu dengan bohong. Saya membayangkan justru anak muda harusnya sekarang menitik beratkan pada krisis kejujuran, yaitu berdasarkan pada untuk melawan hal-hal yang bersifat hoak sekarang misalnya. Itu sesungguhnya lebih berbahaya sesungguhnya. Karena indikator terhadap perbuatan ketidakjujuran dalam bentuk hoak ini sesuatu yang kadang masih sangat abu-abu ya. Nah, sementara kalau korupsi itu jelas dia perbuatan yang memperkaya orang lain ya, atau memperkaya diri sendiri. Tetapi jujur untuk menyatakan kejujuran dalam hal untuk ya orang melahirkan hoak itu karena orang tidak jujur. Nah, saya pikir anak-anak muda sekarang menekankan pada ini. Kalau bahasa anak muda sekarang kan krisis kejujuran itu adalah krisis PHP gitu ya. Itu PHP-nya bukan. Mungkin itu hal yang akan menjadi lebih menarik kalau seandainya Sri bisa menambah yang disebut krisis kejujuran. Jadi mudah-mudahan nanti masukan-masukan dari kami ini bisa menambah kekayaan gagasan Sri nanti
tetap menulis, keren tulisannya Sri, dan mudah-mudahan sukses ke depannya. Amin. Terima kasih Pak. Oke, terima kasih Bapak Ibu juri yang telah memberikan masukan untuk perbaikan karya tulis Sri ke depannya. Mudah-mudahan tetap menjadi penulis yang produktif yang dirindukan oleh pembacanya. Terima kasih telah berpartisipasi Sri Wahyuni. Mudah-mudahan nanti Allah memberikan yang terbaik untuk Sri Wahyuni. Setelah ini dipersilakan untuk meninggalkan ruangan ini dan melakukan aktivitas sebagaimana biasa. Terima kasih. Assalamualaikum Ya warahmatullahi Pak, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Sampai di sini dulu jumpa kita kali ini, dan tetap dukung channel ini sehingga kami bisa memberikan informasi-informasi yang inspiratif untuk kita semua.